Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, badiru bil a'mali sab'an. Ya, cepatlah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Jadi pembahasan kita ini ada 7 perkara yang bisa menghambat kita dari produktivitas amal kebaikan. Hati-hati, ini kadang-kadang sadar ataupun tidak. Ya. Apa perkara itu? Yang pertama kata Nabi, hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Apakah kamu mau beramal ya sampai datangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada qudwah hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini, mohon maaf karena ada perubahan schedule sementara ya, kita menjadi pada maghrib karena habis isya ini kami ada kajian di peresmian mushola Nurul Hidayah di dekat pesantren Al-Ghazi. Jadi permintaan bersama warga dan senator kita, anggota DPD RI Bapak Dharma Setiawan, minta menemani sehingga biar dua-duanya tak hilang. Maghrib kita di sini, isyanya saya di situ. Tapi ngopinya insya Allah tetap, ya, ngopinya tetap, ya. Kopi tetap disuplai. Terima kasih kepada para donatur semuanya yang mudah-mudahan terus mengalir pahala bagi setiap support yang mendukung setiap kegiatan dakwah dan kajian ilmu di Nurul Firdaus. Baik, pembahasan kita ya adalah sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Riyadhus Shalihin, nomor hadisnya 93. Satu hari Nabi pernah menggalakkan kaum muslimin itu untuk beramal dengan segera. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, badiru bil a'mali sab'an. Ya, cepatlah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Jadi pembahasan kita ini ada 7 perkara yang bisa menghambat kita dari produktivitas amal kebaikan. Hati-hati, ini kadang-kadang sadar ataupun tidak. Ya. Apa perkara itu? Yang pertama kata Nabi, hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Apakah kamu mau beramal ya sampai datangnya kefakiran yang membuat kamu lupa? Ini pertama. Saya ingin jelasin dulu. Ya, jadi perkara yang pertama bisa menghambat amalan adalah al-faqru, kefakiran atau kemiskinan. Ini jebakan setan paling jitu. Ya, banyak orang yang sibuk cari makan gak bisa ke masjid, kan itu alasannya. Padahal dia ke masjid ya mengurangi makan, tetap datang, rezekinya tetap muncul dari Allah.
Tapi inilah jebakan fitnah yang paling efektif bagi syaitan supaya kita tidak produktif beramal. Itu yang pertama. Nanti kita bahas. Yang kedua, al-ghina mutghiyan. Ya, apakah kamu mau beramal menunggu sampai kamu kaya yang membuat kamu melampaui batas? Mutghiyan dari kata togo. Togo itu keluar jalur. Nanti kita bahas. Yang ketiga, apakah jangan sampai kamu beramal sampai datangnya maradun mufsidan, penyakit yang merusak. Ya, orang kalau udah sakit, bagaimana mau sholat tahajud 8 rakaat berat, Pak? Mufsidan. 1, 2, 3. Yang keempat, al-haraman mufnidan, ya, atau datangnya tua yang membuat kamu lemah. Jadi kalau ada orang yang baru beramal waktu sudah tua, dia nggak akan bisa, amalannya gacor lagi. Kenapa? Karena fisiknya udah menurun. Ya bisa, tapi beda. Kalau dia lagi muda lebih banyak inventarisnya, lebih banyak amalannya. Contoh, baca Quran ya. Kalau mata tidak kurang kan, alasan kita banyak. Aduh, gak nampaklah kacamata inilah, itulah, monolah, ada aja. Ya, dan kita nggak akan punya endurance, ketahanan dalam beramal kalau fisik sudah menua. Makanya ketika muda produktif supaya nggak rugi. Yang kelima, au mautan mujhizan, cepatlah beramal sebelum datang kematian yang tiba-tiba. Yang keenam, awid dajjal, cepatlah beramal sebelum datangnya dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar. Ya, dajjal adalah kata Nabi seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu-tunggu orang. Ya, jadi dajjal itu Bapak Ibu suka nggak suka dia bakal turun. Itu merupakan skenario akhir zaman yang tidak bisa ditolak. Cuma jumpa atau tidaknya kita wallahu. Ya mudah-mudahan jangan jumpa. Ya, nanti kita bahas. Yang terakhir, cepatlah beramal sebelum datangnya awis sa'ah. Ya, apa itu sa'ah? Kiamat. Jangan baru beramal ketika datang kiamat. Kenapa? Kata Nabi, fasa'ah adaha wa amar. Ya, karena yang namanya kiamat itu lebih buruk dan lebih pahit. Amar dari kata murrah. Murrah itu artinya pahit. Jadi lebih tidak enak suasana. Nah, inilah hadirin jamaah sekalian yang dikatakan oleh Nabi, jangan sampai kamu terhambat beramal dalam 7 fitnah ini. Ya, 7 fitnah ini. Yang pertama apa tadi kita bahas? Ya, beramallah sebelum datangnya faqran munsian, kefakiran atau kemiskinan yang membuat kamu lupa atau melenakan kamu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Orang tuh kalau sudah dilanda kemiskinan, dia tidak akan bisa fokus beramal. Ya, coba Bapak Ibu lihat ya. Misalnya ada orang besok di rumah belum ada bekal beras makannya. Ya, di rumah belum ada gas yang bisa dinyalakan. Kira-kira dia sanggup nggak datang ke pengajian? Dia bilang saya nggak fokus. Kenapa? Saya harus cari dulu untuk di rumah dapurnya bisa ngebul, anak-anaknya bisa makan. Ya, maka kefakiran ini bisa menjadi sesuatu yang melenakan seseorang. Ya, saya berapa kali kalau ditanya jemaah bilang gini, Ustaz, mohon maaf saya belum bisa ikut pengajian, lagi fokus sama keluarga. Ya, itu bisa menjadi fitnah. Padahal yang namanya faktor kemiskinan justru dilawannya dengan amal agama, bukan dilawannya dengan mundur dari amalan. Itu salah. Itu adalah trap dan tren dari syaitan. Kenapa? Karena ketaatan pengajian ke masjid, baca Quran, berpikir tidak akan jadi
menghambat rezeki, justru menarik keberkahan itu. Tapi kata Rasulullah, kamu akan ketemu dengan fakran munsian, kefakiran yang bisa membuat seseorang terlena. Makanya betul ya kata ungkapan ya, kemiskinan dekat dengan kekufuran ya. Jadi hati-hati ya. Apa yang harus kita lakukan? Makanya ekonomi umat Islam itu harus berdaya supaya umat fokus dalam pendidikan, dalam Al-Quran, dalam dakwah, dalam syiar ya. Karena perkara ngurusin perut ini yang bisa membuat mendistraksi seseorang dari fokus beribadah ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, auginan mutghiyan ya, atau kekayaan yang membuat orang melampaui batas. Ini manusia ini dirinya begitu. Kalau nggak ada duit, nggak fokus juga untuk beramal. Lagi ada duit, ada waktu juga. Nah, hati-hati. Makanya beramal yang baik posisinya Bapak Ibu, beramallah fil usri wal yusri, dalam keadaan kamu sempit maupun lapang, tak ada alasan. Karena orang yang miskin kalipun dia bilang saya nggak bisa fokus untuk perut, nggak bisa saya ngaji, nggak bisa saya beramal. Nanti kalau kesibukannya banyak, uangnya sudah 10 miliar, saya lagi ngolah aset yang ini, saya lagi meeting yang ini, saya lagi rapat yang ini, saya lagi deal yang ini, saya lagi PO yang ini, nggak sempat juga ke masjid. Ya, maka kuncinya jangan tunggu miskin dulu beramal, jangan tunggu kaya tenang dulu beramal. Beramal itu fisarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, kebanyakan orang itu lebih enak, saya tanya Bapak Ibu ya, lebih enak beramal waktu lagi ada duit atau lagi tak ada duit? Ayo, lagi ada duit, lagi banyak, nanti banyak job nggak bisa datang, lagi banyak kerja ya. Yang dagang begitu, lagi ada project nggak bisa kerja. Yang ke laut begitu ya, ke laut nggak bisa datang, lagi ke laut dah gitu. Orang Batak bukan nyindir kan ya. Kalau Pak Amin jauh-jauh datang dari Mantap ke sini ya. Yang PNS biasanya alasannya nggak bisa ngaji apa? Gitu kan ya. Jadi sama aja, walaupun katanya kalau lagi banyak duit, banyak kerjaan lebih tenang. Tapi hati-hati, kedua itu kalau berlebihan disikapi bisa mendistraksi kita dari amal soleh. Ya, makanya jangan sampai terjadi. Ya. Jadi kalau ketika ada seseorang yang diberikan harta yang banyak, ya, akhirnya dia menjadi terlena. Banyak kita dapat begitu, banyak. Ya, dulu waktu dia biasa-biasa saja datang ke masjid. Ya, bahkan belum jadi apa-apa ke masjid, doanya ke masjid, sujudnya ke masjid, nangisnya ke masjid. Tiba-tiba, Allah kasih dia jabatan jadi seseorang, nggak pernah lagi ke masjid. Berapa banyak pejabat-pejabat waktu mengemis suara datang ke masjid, maghriban, isyaan, subuhan. Pas udah jadi, wassalam masjid katanya. Nggak pernah nonton, ya. Dulu tiap hari subuhan, ternyata sudah jadi masjid wassalam, ya. Nah ini fitnah, ya. Terus kuncinya gimana Ustaz? Kita beramal tunggu gak ada duit, pas-pasan atau banyak duit? Semuanya beramal itu gak lihat keadaan kita. Walaupun ketika ekonomi stabil, kita lebih tenang, gitu, ya. Makanya buat kita pejuang nafkah, pejuang rezeki, carilah duit untuk ketenangan ibadah kita dan keluarga. Tujuannya begitu. Jangan gara-gara cari duit gak ibadah. Duit itu semua profesi kita Bapak Ibu untuk mendukung kita dalam ibadah sebenarnya. Yang PNS gajinya dibawa rumah supaya istri bisa tenang sholat, anak bisa tenang ngaji, kita bisa ke masjid. Yang pedagang dagang supaya dagangannya laku, untungnya dibawa makan sekeluarga, istri tenang mengaji, anak senang belajar, kita pun tenang ya beramal, ya. Yang guru, yang pengajar sama dapat penghasilan supaya tenang beribadah, semuanya itu, ya. Nah itu yang kedua.
Yang ketiga, al-maradun mufsidah, ini yang paling jujur berat. Ya, rasa sakit atau penyakit yang berdampak merusakkan. Yang orang kalau udah sakit berat, saya lihat teman-teman, ya ada teman-teman saya yang istiqomah, tiba-tiba harus sakit, ya. Yang paling saya nyesel kalau ada yang kena penyakit kayak glaukoma, akhirnya nggak bisa lihat, ya. Jadi kita wajib di Al-Azhar itu kesian ya, beliau tadinya paling rajin azan paling pertama, tiba-tiba kena glaukoma, nggak bisa melihat, kesian. Tapi dengan semangatnya kadang masih di mapam atau datang berazan. Ya. Yang penting kan dia tetap beramal, tapi frekuensinya udah turun, udah sakit. Ya, kalau kaki lutut udah sakit ini mau sholat tahajud kan berat ya, akhir ya, kesian banget kan. Coba kalau kita masih segar nih, masih bugar nih, kita tahajud 8, 11, 40 pun juga. Ya, makanya kita harus memanfaatkan. Ya, kalau di dalam hadis yang lain, ya lakukanlah 5 sebelum datangnya 5, ya kan? Nah, sehat sebelum sakit. Tapi berapa banyak orang dah seterus baru ke masjid, mata dah mau buta baru mau daftar tahsin baca Quran, pinggang udah sakit baru mau menghafal Quran, telat. Makanya kata Nabi, beramal jangan tunggu penyakit yang membinasakan, jangan sampai tunggu dulu. Ya, berapa banyak kita ketemu orang udah stroke datang ke masjid di ngomong, kenapa Pak saya stroke Ustaz? Sebelum stroke ini gak pernah ke masjid, setelah sakit baru ke masjid. Memang ya kadang-kadang sunatullahnya tuh orang begitu Pak, kalau udah dicabut nikmat baru sadar minta lagi. Nah, kita nih yang masih sehat walafiat, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat ya. Jangan sampai nunggu sakit baru beramal. Ya, ketika matanya dari min sudah menjadi plus, baru sibuk nak ngaji. Dulu waktu mataku melotot, asik nonton TV, main HP. Ya yang penting kan tetap beramal. Oke, ketika sakit memang tetap beramal, tetapi intensitasnya pasti berkurang. Ya, kita waktu masih muda-muda, masih remaja atau masih di atas, masih di bawah 40 tahun, duduk begini bisa tahan lama. Tapi kalau sudah 40 menuju angka 5, duduk di bawah kupingnya udah teriak-teriak, nggak ketahan lama. Ya, nah, itulah disebut maradun mufsidan, atau ya sakit yang dapat merusak. Ya. Yang berikutnya kata Nabi, haraman muftidan, haram itu tua, ketika tua melemahkan. Ya, nah, makanya ini kita di sini banyak yang tua atau yang OTW tua nih kira-kira. Agak banyak yang tua, masih muda-muda nih. Masih masih muda nih. Udah terlambat ya, baru OTW nih, baru menuju tua. Makanya Bapak Ibu semangatnya harus menolak tua, jangan menerima tua, gitu ya. Masih muda, gitu ya. Kadang-kadang kita dibilang tua tak mau, ya padahal lebih jujur, gitu ya. Tetapi betul, ya kata ahli psikologi, tua itu bukan umur, tapi semangat. Walaupun orang yang sudah berubah tapi semangatnya masih muda, maka dia disebut semangat anak muda. Ya, oleh karena itu jangan menunggu tua. Berapa banyak pensiun orang Indonesia sebagian bilang ini, saya nanti naik haji lah kalau sudah 40 ke atas, baru dia pikirkan haji. Ini justru pemikiran yang salah. Haji itu kalau tua makin repot. Ya, makanya mulai sekarang harus dirubah mindset kita. Haji itu sebelum tua. Nanti kalau enggak, kita malah bukan banyak bantu orang, banyak nyusahin orang. Ya Pak, saya berapa kali bawa jemaah tuh, kesian yang orang-orang tua. Makanya di Turki itu Bapak Ibu, anak bayi baru lahir langsung daftar. Supaya apa? Jangan pas tua kali dia haji, baru lahir
Sekarang fatwa tentang haji berubah. Di Indonesia itu konstelasinya berubah karena ulah tangan-tangan rakus, Pak. Iya, haji kita tuh dulunya gak kayak begini, 20 tahun, 22 tahun, gak ada. Yang merusak itu sistem apa? Haji duitnya banyak, cepat berangkat. Jadi seperti haji itu pupus harapan orang. Kapan pertama kali kerusakan haji itu dimulai? Ketika di atas tahun 90-an yang adanya talangan haji. Itulah yang merusak pertama kali. Jujur aja saya bilang. Sistem talangan haji lah ini yang merusak. Jujur. Ya. Dulu Bapak Ibu tahun 90-an kalau ada orang mau melunasi tahun ini tahun depan bisa berangkat, nggak pakai ratusan juta kayak sekarang. Ya. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Karena sebenarnya haji dengan talangan itu tidak kena-mengena. Haji itu salah satu persyaratannya adalah istita'ah, kemampuan. Kalau ada orang yang maksa-maksakan, nanti pulang haji 20 tahun sibuk bikin cicilan, dia belum wujud istita'ah, dia wajib haji. Makanya Bapak Ibu lihat pendapatnya Profesor Buya Yahya, haji itu sistemnya tiba-tiba ada rezeki, itu kamu wajib haji. Di setting-setting pengen haji sebenarnya, bahkan dia mengatakan harus maksa-maksa nabung untuk haji, tidak didorong syariat, maksa-maksa nabung gitu. Haji itu orang yang tiba-tiba dapat rezeki, kewajibannya muncul. Tapi kalau tidak, ya enggak. Coba Bapak Ibu, di sistem sekarang udah rusak kali. Ya, harusnya haji itu nggak diberlakukan yang punya banyak uang berangkat duluan. Jangan, nggak adil. Betul nggak? Yang antri, gitu. Ya, kadang-kadang banyak kebijakan-kebijakan yang split sehingga apa? Ya membuat orang-orang tua jadi putus harapan yang mau haji. Harusnya nggak ada yang mau bayar berapapun yang antri tetap antri. Sekarang tidak. Sekarang ada kesenjangan ibadah kan? Gara-gara ada kebijakan bisa haji 350 juta langsung daftar tahun itu berangkat. Akhirnya 2 tahun lalu artis-artis berangkat. Yang punya duit berangkat semua. Berangkat semua orang. Pulang haji menjadi haji mabrur, tak mabrur. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika 2 tahun yang lalu ada haji furodah, itulah tahun paling berantakannya proses haji. Makanya sekarang dipampas sama Saudi, tidak ada lagi furodah. Merusak. Ada yang keluarin 350 juta, maktabnya nggak ada. Kenapa? Ya, dipersiapkan pemerintah sekian juta fasilitas, tiba-tiba ada yang main nih, dimasukin kuota. Barang cuma segitu ditumpunya orang di situ. Akhirnya orang yang resmi kena geser kan. Bahkan saya pernah ada curhat satu rombongan haji dari NTB, dia bilang kami gak punya maktab Ustaz. Ketika kami wukuf di Arafah itu dari langit kami, ya, yang menaungi kami hanya matahari. Jadi berteduh di samping-samping pohon. Ya ini keresahan saya. Makanya Bapak Ibu gak usah terlalu dipikirin haji. Kalau memang belum ada uang yang secukup untuk haji, untuk ditinggal di rumah, itu ibu bapak gak wajib kok haji. Sama kayak sekarang, orang siapa aja bisa umroh. Ya, padahal haji dan umroh bukan ibadah yang sering-sering melulu, tapi ketika pergi berubah amalnya, jadi lebih rajin, lebih cinta masjid, lebih baca Quran, akhlaknya. Hari ini semua orang bisa ke umroh, tapi belum tentu semua orang dapat mabrur. Betul nggak? Makanya Bapak Ibu targetnya, ya, saya walaupun pembimbing umroh nggak nyuruh orang berangkat terus. Ya, yang penting berangkat sekali ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, sami mawon podoai, bohong ya bohong terus, ibunya ibu terus. Ya, itu tandanya semua orang bisa berangkat, tapi belum tentu semua orang dapat anugerah kemakmuran. Ya, oleh karena itu kata Nabi, jangan beramal menunggu tua, ya, yang melemahkan kamu. Semua aspek ibadah kalau sudah tua pasti frekuensinya turun. Ya, orang bilang begini, suka bilang, jangan kan, Ustaz, saya dulu hafal juz amma, sekarang sudah hilang. Ya kenapa? Otaknya udah lemah. Ya, karena daya ingatnya sudah berkurang. Ada yang bilang, Ustaz, dulu saya kalau tahajud itu bisa 8 rakaat, sekarang cuma 2. Kenapa?
betisnya ngilu, ototnya ngilu. Ya, dulu saya kalau baca Quran bisa tahan waktu kecil 1 juz. Sekarang karena mata minus, plus, bagi, kurang, tambah macam-macam penyakitnya. Ada yang silinder, oval, tak apa-apa, nggak kuat lagi baca Quran. Betul kan? Ya. Ya, jadi jangan menunggu tua baru kita mau terawih. Terserah. Terserah. Habis bisa aja lah. Iya, nanti bilang lokasi di mana kami situ ya. Oh iya. Jumpanya di mana kita? Jumpanya di mana? Sama-sama. Dekat situ aja. Oke. Ya, ya, jadi bisa di sana, saya bilang bisanya nanti aja, bisa di sini. Ya, jangan menunggu tua. Baca Quran kalau udah tua susah, sholat susah. Ya, walaupun ada sih orang-orang yang punya determinasi tinggi. Dulu saya waktu di pondok, Bapak Ibu, orang tuh kalau udah cinta. Ada bapak-bapak ini pensiunan purnawirawan lah ya, jabatan tentara, terus kena mesiu kakinya, bengkok, kena mesiu. Ya mungkin dia di medan perang ya, atau di daerah konflik. Jadi di pondok kami itu tarawihnya kalau bulan puasa normal kayak kita nih, bacanya sikit-sikit 8 rakaat, witir 3. Tapi nanti ada tarawih versi penghafal Quran jam 9:30, gelombang 2, itu 2 juz ya, 2 juz. Siapa yang jadi imam? Santri-santri hafiznya atau santri-santri yang masih jalan, jadi digilir. Jadi habis yang isya orang tarawih bubar, nanti diumumkan bagi bapak ibu yang ingin tarawih 2 juz bisa datang, bebas, terbuka umum, datang tuh. Ya, perbedaannya beda-beda tipis lah ya. Yang sholat normal 80%, yang 2 juz 20%. Tipis ya, setipis gunung ukur ya. Jadi ya, itu pengalaman saya. Saya jadi imam tarawih itu paling banyak 2 juz, tidak pernah lebih, jujur aja. Nggak tahu ada usaha yang lain. Itulah saya pertama di pondok itu 2 juz. Saya juga nggak mau sanggup ya. Kalau sendiri pun belum tentu sanggup. Nggak pernah lebih di atas itu. Tapi kalau kiai saya mungkin 5 juz, beliau pernah sekali jadi imam, sekali berdiri. Ya. Terus ada bapak-bapak jalannya pincang. Datangnya gelombang kedua. Saya tanya, Pak, Bapak salah datangnya? Yang tarawih biasa habis isya. Kenapa Bapak datang sekarang? Oh, aku suka katanya. Oh, gimana lagi itu ngomong? Jangan mikir, oh, aku suka katanya. Ini kaki sudah dipakai untuk bela negara, sekarang bela agama. Oh, Masya Allah. Ya, yang kita segar-segar langsung minder kan? Kadang-kadang santri pas ada jatahnya jadi petugas makmum meramaikannya, kalau nggak diramaikan santri sepi juga. 2 juz, kadang-kadang santri absen dulu ya, karena nggak sanggup 2 juz ya, lagi dia. Karena bulan puasa tuh makan jam 10 kan? Ya, tapi malu sama bapak itu, kakinya udah pincang, semangat tarawih 2 juz datang menyengaja lagi. Ya, jadi tua tidak jadi alasan, sakit tidak jadi rintangan. Ya, tapi kan nggak semua orang begitu. Ya, kita ambil pelajaran. Namanya Pak Joko, dia pensiunan TNI adik. Ya. Dan makanya mirip bukan seperti Pak Presiden Prabowo, kan beliau kan kena misteri, makanya ada permasalahan di kakinya. Itu sama Pak Joko itu. Ya, jangan menunggu tua. Yang berikutnya, al-mautal mujizat, jangan menunggu datangnya mati yang tiba-tiba baru mau beramal. Memang di dalam Al-Quran banyak istilah-istilah orang yang baru beramal ketika dia sudah mati. Banyak ayat-ayatnya. Ya, salah satunya apa? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. Sampai ketika datang kepada salah seorang di antara kamu kematian, dia berteriak minta, ya Allah kembalikan saya. Qala rabbi irji'un.
mati syahid aja, ketika sudah meninggal dia bilang, ya Allah, balikkan aku ke dunia, taruh aku di perang biar aku terbunuh lagi. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya real di sana. Ketika di sana dia lihat inna muqinun, kami yakin. Waktu di dunia barang itu nggak nampak, makanya nggak semangat. Ya, jangan menunggu kematian yang datang mendadak tiba-tiba. Sama Bapak Ibu, ada orang yang waktu mau mati dia baru tobat dan mau beriman. Mari kita pernah bahas siapa itu? Ya, Fir'aun. Ya, Fir'aun itu kan tobat sebelum mati. Ya, kapan? Ketika dia tenggelam, saat air memenuhi rongga-rongga paru-parunya, dia bilang amantu. Ya, billadzi amanu bihi banu amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya Allah, sekarang aku bertobat dan aku beriman. Ya, dengan apa yang diimani Bani Israel. Wa ana minal muslimin, aku orang Islam sekarang. Aku orang Islam, baru mau beriman, baru mau Islam, baru mau berbuat baik, ketika nazar. Ya, apa kata Allah? Al-an wa qad asaita. Sekarang tidak, kau sudah tercatat sebagai orang yang menyelisihi Allah, bermaksiat kepada Allah. Gak diterima lagi. Kenapa? Karena ya, pas mau mati baru mau beramal. Sebenarnya kejauhan membahas orang beramal saat mati itu kejauhan. Jangankan pas mati, Bapak Ibu. Pas lagi sakaratul maut, tobat aja udah gak diterima. Sakaratul maut gak diterima lagi tobat. Misalnya gini, kita pernah berbuat dosa, ternyata di kemudian harinya kita meninggal. Pas lagi kita tobat dengan dosa itu udah ditutup, nggak bisa lagi. Ya, pintu tobat ditutup tuh khilaf para ulama. Yang pertama pendapatnya, ya, qabla an yubargir, tobat itu ditutup selama nyawanya belum sampai leher, gorgoroh namanya. Dalam khilaf yang kedua mengatakan sa'atan qabla mautihi, 1 jam sebelum matinya dia. Kalau 1 jam dia tobat sebelum nyawanya lepas masih diterima. Yang ketiga yauman qablahu, 1 hari sebelum dia mati. Jadi kalau dia tobat 1 hari sebelum mati diterima. Yang hari dia mati nggak diterima lagi. Ini ada khilaf antara ulama. Ya, mana yang paling kuat? Saya condong kepada yang ketika sakaratul maut. Karena ada hadis Nabi mengatakan innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yubarkiru. Sesungguhnya Allah akan mengampuni, menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Ya, makanya jangan sampai nunggu-nunggu. Ya, jangan sampai nunggu-nunggu. Au mautan mujizah. Dan masalahnya mati itu datangnya kan tiba-tiba. Kalau hari ini kita semua matinya dikabari H-7, enak. Ya enak betul, nggak usah kajian. Ngapain capek-capek saya ngomong? Kalau matinya tuh ada kabar, enak kali. Fulan, Riza, nanti engkau meninggalnya tanggal sekian, tahun sekian, dikasih tahu nanti H-7 enak. H-7 itu kita gas semua. Ya, bisnis tutup, ngajar udah tutup, saya mau sholat. Ya, bisnis tutup semua. Istri dia meninggal 7 hari aku mau fokus. Masalahnya al-maut mujizah, mati itu datangnya tiba-tiba. Maka gimana solusinya? Kalau ada orang yang suka banyak ibu-ibu sekarang, Ustaz, tapi saya kadang mimpi mati, saya takut. Takut itu tercela atau tidak? Ya tidak, takut mati kan tercela. Ya, tapi kalau gara takut yang beramal tercela. Justru gara-gara takut kan kita jadi gerak cepat. Terus sikap ini gimana? Ya udah biarkan aja. Tapi saya takut. Intinya sebenarnya bukan takut, ya. Intinya itu Allah ingin kita beramal sesegera mungkin. Seinspirasi itu datang langsung dibuat, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Kematian itu datangnya tiba-tiba. Ya, jangan tunggu mautan mujizat, kata Nabi. Kematian yang datangnya tiba-tiba. Yang keenam, kata Nabi, awid dajjal. Jangan beramal menunggu datangnya Dajjal. Kenapa? Fasyarru ghaibin yuntadhar. Dajjal adalah perkara gaib
yang paling buruk yang ditunggu orang. Pasti datang. Dajjal itu insya Allah pasti datang. Ya, kalau Dajjal sudah turun, set naik begini mah udah susah. Ya, jangankan Dajjal turun, fitnah COVID aja udah bikin kita pusing. Ya, baru fitnah COVID. Yang buat virus itu mungkin anak buahnya Dajjal juga tuh. Penjual-penjual obat itu kan. Udah pusing kita dibuat. Ya, ada pula kalau misalnya orang sholat ditangkap, nggak pernah seumur hidup waktu tengok itu. Ada orang ceramah ditangkap, ada orang ceramah dibunuh, ditembak. Peristiwa kilometer berapa? Itu kan masalah COVID ya. Sampai terbalik dunia cuma gara-gara COVID, apalagi Dajjal. Ya, Dajjal itu kalau sudah keluar rumah aja ngeri. Ya, dalam hadis-hadis dikatakan al-aqwat ad-dajjal, jadi disebut dengan al-masih. Kenapa dia disebut al-masih? Itu artinya dari kata masaha. Masaha itu artinya menyentuh. Karena al-masih ad-dajjal dia akan menyentuh santero bumi alam semesta ini, semuanya kena, sampai yang pulau-pulau pun kena. Dengan rangkuman 40 hari semuanya dia akan sentuh, dia akan usap semua kecuali 2 tempat, Makkah dan Madinah. Ada yang mengatakan Al-Aqsa juga, yang Makkah dan Madinah. Semuanya Tanjung Pinang kena, Anambas kena, Kampung Bugis kena, Mantang kena, Mantang. Ya, apalagi kata impian. Pamer lebih dan jangan 40 hari. Ya, kalau yang nggak berilmu pasti terfitnah. Makanya kata Rasulullah, fi yaminihi an-nar wa fi shimalihi al-ma. Di tangan kanannya ada api, di tangan kirinya ada air. Kamu nanti disuruh memilih. Jadi kalau dilihat api dan air pasti pilih air. Kata Nabi, fakhtar naru, pilihlah apinya, karena ketika engkau pegang kau akan merasakan kesejukan. Dia melakukan kamuflase, ya kayak orang sulap gitu ya. Saya tanya, kalau ada orang bisa hebat trik-trik itu, bisa nggak kemungkinannya orang itu disembah? Ada nggak kemungkinannya? Loh ada. Bapak Ibu, ada orang yang bisa keluarin dari kendi emas uang itu disembah. Namanya Syekh Baba. Syekh Baba itu disujudi macam Tuhan. Ritualnya apa? Dia pakai kendi, dikeluar gini-gini, keluar emas, keluar uang. Itu sebenarnya tinggal bilang pesulap merahnya dibongkar tuh. Itu Syekh Baba itu pengikutnya banyak sampai orang sujud-sujud di kakinya. Ya, ternyata si Tuhan itu ribu itu mati juga dia. Ya. Terus umatnya nangis, Tuhan mati kok duluan si Tuhan dari kita. Saya mau pengikutnya bukan sedikit, besar banget, besar. Ya, belum ada yang mengungkapkan ataukah memang dia diberikan ilmu seperti itu, fitnah dari syaitan atau bagaimana. Tapi banyak yang menyembah dia. Ya, Fir'aun aja disembah, disujudi orang gara-gara apa? Gak pernah sakit. Namrud aja begitu, padahal bodoh sekali orangnya saat itu. Namrud bilang, ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Bagaimana aku mematikan? Diambil satu orang, ditusuk dia, aku bisa mematikan. Ya, terus ada orang yang gimana caranya menghidupkan? Ada yang ambil 2 orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan lari. Kan aku bisa menghidupkan. Kata Ibrahim, aneh Namrud. Menghidupkan tuh, ya, min ghairi syai'in ila syai'in, dari sesuatu nggak ada apa-apa menjadi ada, itu baru menghidupkan ya. Kalau tadi yang satu dibunuh, satu dibiarkan, itu bukan menghidupkan, membiarkan dia tidak mati. Jadi membiarkan dia hidup. Itu aja disembah, apalagi Dajjal. Fitnah Dajjal terang-terang, ya. Dhahaba ila qaryah, dia akan datang ke satu kampung, dibuat itu kampungnya tandus semua, dibuat tandus semua. Nanti dia tawarkan, ya, aku akan turunkan hujan dari langit. Ata'budu anni rabban, dengan syarat apakah kalian mau sembah aku sebagai Rabb? Dalam hadis itu yang kena banyak, karena dia perintahkan aman anzil al-ma, turun, hujannya turun. Orang bilang ini, kalau apa
Masih Tuhan lah. Ya mungkin Bapak Ibu masa sih kena. Ya kita yang ikut pengajian nggak kena insya Allah. Tapi yang nggak pernah ngaji gimana? Ya, maka itu yang dikhawatirkan. Dan terakhir hari kiamat. Ya, ini kita masih 3 menit ya. Nah, oke, ada pertanyaan silakan 3 menit. Silakan, nggak apa-apa santai. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Inang Surabaya, Perdarat Tobat Depan. Saya ada nonton dalam YouTube. Ini Ustaznya saya lupa. Dan kerasnya mengatakan tapi tidak ada didukung oleh hadis yang benar. Bahwa ada satu dosa yang paling besar yang Nabi dalam hadisnya ya, mengatakan itu keluar dari Islam, hukumnya murtad. Maka Allah tidak akan menerima tobatnya orang dimanapun amalnya terhapus, yaitu orang yang mengganggu rumah tangga. Mengganggu rumah tangga artinya dia berselingkuh dengan istri orang atau mencintai istri orang atau sampai dia hancur rumah tangga orang lain. Maka menurut Rasulullah dosanya itu sama dengan murtad, keluar dari Islam. Artinya tobatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sedangkan menyangkut dengan tadi yang Bapak bahas bahwa ada hadis, ada dalil tobat itu akan diterima sebesar apapun, bahkan sebelum nyawa meninggalkan kerongkongannya. Ini gimana Pak? Iya. Yang pertama, saya nggak sepakat dengan dosa itu nggak diterima. Ya. Jadi dosa terbesar itu kan al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Itu aja kalau tobat masih diterima. Sementara studi kasus tadi itu kasusnya zina. Ya, zina. Sekarang saya tanya Bapak, zina dengan syirik mana lebih ngeri? Syirik. Makanya walaupun itu buruk sekali ya, sebenarnya yang lebih buruk itu berzina dengan istri tetangga. Itu ada hadisnya. Ya, kalau di Adabul Mufrad itu pernah kita bahas. Kenapa? Tetangga itu orang yang paling harus kita lindungi. Makanya dosanya 2 kali lipat, berzina dengan istri tetangga. Ya, itu lebih parah. Tapi itu diampuni Pak. Ya, selama sebelum mati dia tobat. Tapi kalau kalimatnya diganti, dia nggak akan diterima. Kenapa? Sampai mati dia nggak tobat. Nah itu nggak diterima. Tapi kalau ini diterima. Ya, zina itu kalau dalam kitabnya Imam Adz-Dzahabi termasuk dosa besar yang ketiga atau keempat kalau nggak salah. Tapi nomor satunya syirik. Syiriknya diterima. Umar bin Khattab syirik dulu, ya. Hindu syirik, Abu Sufyan syirik, Khalid bin Walid juga berharap. Tapi semuanya diterima tobatnya selama belum mati dia tobat. Jadi nggak ada dosa yang nggak diterima tobatnya, semua diterima. Ya, apa ayatnya? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah berlebihan dengan dosa-dosa mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya, semua dosa. Jadi tadi yang hadis dikatakan yang diampuni itu harus dikritisi riwayatnya tuh. Hadis riwayat apa tuh Bapak dengar? Kalau Bapak tanya dari Ustaz, bisa share ke saya biar saya bantu carikan. Saya meyakini itu hadis keabsahannya sangat dilawan untuk diimani, ya, karena berbahaya. Jadi orang pesimis nanti. Ya. Jadi ya bukan nanti saya gampang-gampangkan ya, walaupun gimana kalau kita bicara tadi selingkuh dengan zina dengan istri teman, gimana yang pemain bintang porno? Ya, itu kan lebih ngeri lagi kan sekarang lagi musim tuh ya. Katanya ada pemain bintang porno datang ke Indonesia. Ya, hati-hati bapak-bapak kalau yang tahu aku ngeri nih. Jangan-jangan member lama. Aku ditanya tahu nggak? Istri nanya Pak tahu nggak? Tahu. Oh, bagus lah. Apa maksudnya? Kalau tahu ngeri ini. Member lama.
Cuman sayangnya dia terlalu dikasih panggung banyak, harusnya dia fokus dulu, gak usah tampil-tampilin medsos, fokus dulu hijrah, tobat, apa, ini terlalu dipanggungi. Takutnya apa? Ada orang yang tidak tahu dari ini, memang dia minta tolong, ya mana sih videonya? Penasaran, orang Indonesia itu suka banyak penasaran, betul. Awas lo main berlama. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.